Tahun 1959, tengah pegunungan Ural yang beku-membeku, 9 pendaki muda yang sangat berpengalaman tiba-tiba merobek tenda mereka dari dalam menggunakan pisau, lalu lari keluar hampir telanjang di suhu minus 40 derajat Celcius, dan tak satu pun selamat. Dipimpin oleh Igor Dyatlov yang baru berusia 23 tahun. Apa yang sebenarnya mereka lihat atau dengar malam itu hingga membuat mereka panik setengah mati? Ini adalah salah satu misteri terbesar abad ke-20. Insiden Dyatlov Pass. Semuanya dimulai pada tanggal 23 Januari 1959. 10 orang, termasuk Igor Dyatlov, berangkat dari kota Sverdlovsk dengan kereta api menuju wilayah utara pegunungan Ural. Mereka adalah mahasiswa dan lulusan Institut Politeknik Ural yang sangat terlatih dalam ski dan mendaki musim dingin. Tujuan mereka adalah mencapai Gunung Otorten dalam ekspedisi tingkat kesulitan tinggi. Tapi di tengah jalan, salah satu anggota bernama Yuri Yudin terpaksa berbalik pulang karena sakit lutut dan masalah jantung. Ia adalah satu-satunya yang selamat dari kelompok ini. 9 orang lainnya melanjutkan perjalanan. Mereka melewati desa-desa kecil seperti Vizay, menyimpan persediaan makanan di lembah berhutan, lalu mulai mendaki semakin tinggi. Pada tanggal 1 Februari, cuaca berubah buruk. Badai salju hebat datang, mereka sedikit tersesat, dan akhirnya memutuskan mendirikan tenda di lereng gunung Kholat Shahkel. Dalam bahasa suku Mansi setempat, Kholat Shahkel berarti gunung kematian atau Death Mountain. Malam itu, mereka menggali salju, membuat platform untuk tenda, memasak makan malam, menulis catatan harian, dan mengambil foto-foto seperti biasa. Semuanya tampak normal, hingga tengah malam. Sesuatu yang mengerikan terjadi pada malam tanggal 1 hingga 2 Februari. Sekitar pukul 23 malam atau dini hari, 9 pendaki itu tiba-tiba panik luar biasa. Mereka merobek tenda dari dalam menggunakan pisau, bahkan tidak sempat membuka resleting pintu. Mereka lari keluar dalam keadaan nyaris telanjang, hanya memakai pakaian dalam, kaos kaki, atau bahkan tanpa alas kaki sama sekali. Di suhu ekstrim minus 30 hingga minus 40 derajat Celcius, dengan angin kencang dan salju lebat, mereka berlari lebih dari 1,5 kilometer menuruni lereng menuju hutan. Di bawah sebuah pohon cedar tua yang besar, mereka mencoba membuat api untuk menghangatkan diri. Beberapa orang bahkan berani kembali ke tenda untuk mengambil pakaian dan perlengkapan. Namun malam itu, tidak ada satupun yang selamat. Beberapa minggu kemudian, tim pencari menemukan tenda yang robek dan setengah terkubur salju. Barang-barang berharga, kamera, makanan, semuanya masih utuh di dalam. Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau serangan dari luar. Pada akhir Februari hingga awal Maret, mayat-mayat mulai ditemukan. 4 orang ditemukan dekat pohon cedar. 2 di antaranya hanya memakai pakaian dalam dengan luka bakar aneh di tangan dan kaki. Igor Dyatlov sendiri ditemukan beberapa ratus meter dari sana, seolah sedang berusaha kembali ke tenda. Kemudian di bulan Mei, saat salju mulai mencair, 4 mayat terakhir ditemukan di dasar sungai kecil. Dan disinilah semuanya menjadi sangat mengerikan. Beberapa korban mengalami patah tulang dada dan tengkorak retak parah, seolah terkena benturan keras seperti tabrakan mobil. Salah satu korban perempuan kehilangan lidahnya. 2 orang kehilangan mata dan sebagian jaringan lunak di wajah. Bahkan, pakaian beberapa korban menunjukkan jejak radioaktif yang tinggi. Penyelidikan Soviet akhirnya menyimpulkan bahwa mereka mati karena kekuatan alam yang memaksa. 6 orang karena hipotermia, 3 orang karena trauma fisik. Kasus ini langsung ditutup dengan cepat. Selama lebih dari 60 tahun, banyak teori liar bermunculan untuk menjelaskan tragedi ini.
Teori paling populer saat ini adalah longsoran salju kecil yang menekan tenda, menyebabkan luka dan kepanikan massal. Ada juga teori angin katabatik atau infrasound, suara frekuensi rendah yang bisa membuat orang ketakutan tanpa alasan yang jelas. Teori lain jauh lebih gelap. Mungkin ini akibat uji coba senjata militer rahasia Soviet karena jejak radioaktif dan luka-luka aneh itu. Bahkan ada yang percaya serangan Yeti, makhluk asing, bola petir misterius, atau konflik dengan suku Mansi setempat. Hingga sekarang, tidak ada satu teori pun yang bisa menjelaskan semua bukti secara sempurna. Jejak kaki yang rapi, tenda yang robek dari dalam, lidah yang hilang, dan radioaktif di baju. Semuanya masih menjadi teka-teki besar. Insiden Dyatlov Pass tetap menjadi pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan alam yang liar dan penuh misteri. Menurut kalian, apa penyebab sebenarnya dari tragedi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka cerita misteri seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mungkin rahasia gunung kematian ini memang selamanya tak terpecahkan.